acara siang ini, dan teman saya William Benito Purnama selaku notulen dari acara siang hari ini. Kami akan membawakan acara siang ini yakni mengenai RP atau research paper yang diberikan oleh kelompok RP ke-47 yang beranggotakan Michael Danius Wijaya 12A3, Christopher Fadal Putra Ferdinand 12A1, Alexandro Gilardo Leba 12S1, dan juga Julian Hermes Kurniawan 12S2. Pada siang kali ini materi yang akan dibawakan adalah perbandingan minat beli siswa kelas 10, 11, dan 12 Polsek Kanisius sebelum dan sesudah mengetahui kandungan boraks pada mie ayam. Izinkan saya juga memperkenalkan penguji materi 1 dan 2 untuk siang hari ini, yakni ada Ibu Caroline Bobi Budiasari dan Pak Audi Udamana. Dan juga ada Miss Leni Francisca Leni Grace Hermasuti, mungkin pada siang ini belum sempat hadir. Dan juga kegiatan pada siang hari ini akan juga dilaksanakan dengan agenda tertentu. Pertama, presentasi selama 20 menit, kemudian ada sesi tanya jawab oleh penguji selama sekitar 12 menit, sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit, sesi tanya jawab oleh audiens selama kurang lebih 10 menit, dan terakhir kesan dan pesan dari orang tua selama 5 menit. Sebelum acara dimulai, ada baiknya kita semua sama-sama berdoa terlebih dahulu, dan juga mohon HP di silent dan jaga ketenangan teman-teman. Baik, presentasi akan segera dimulai. Bagi kelompok 47, silakan dimulai. Pak Moderator, selamat siang Pak Audi, Bu Bogi, para orang tua dan juga para hadirin sekalian. Pada siang hari ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil research paper kami yang berjudul Perbandingan Minat Siswa Polsek Kanisius kelas 10, 11, dan 12 sebelum dan sesudah mengetahui adanya kandungan boraks pada mie ayam di kedai sekitar Polsek Kanisius. Sebelum kami mulai, izin dulu perkenalkan kelompok kami. Saya Michael Danius Wijaya. Saya Julian Kurniawan. Saya Alexandro Gilardo Leba. Saya Christopher Fadal Putra Ferdinand. Sebelum kami mulai, ini adalah daftar isi dari presentasi kami hari ini. Ada pendahuluan, metodologi, hasil dari pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Jadi boraks ini sering digunakan biasanya untuk pengawetan mayat. Tapi mungkin juga para kanisian mungkin pernah dengar untuk salah satu bahan pembuatan slime. Nah, ini boraks ini sebenarnya berbahaya, apalagi kalau untuk dikonsumsi. Tetapi masih saja ada banyak restoran ataupun pedagang di dalam industri makanan yang menggunakan boraks. Kalau konsumen ini mengkonsumsi boraks dengan dosis yang cukup kecil, itu bisa masih menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, gangguan pada sistem pernafasan, bisa lelah. Kalau misalnya sampai ke kelebihan dosisnya, kebanyakan dosis, nah itu bisa sampai kena kanker dan juga muntah darah, diare, dan lain-lain. Nah, menurut restoran, di restoran yang misalnya ada branding atau sudah cukup terkenal, biasanya tidak menggunakan boraks karena ada reputasi yang mereka menjaga, dan selain itu juga dicek oleh BPOM. Nah, tetapi industri makanan tidak terdiri hanya dari restoran yang terkenal, juga ada pedagang kaki lima dan toko UMKM. Mereka ini biasanya tidak dicek, dan juga jadi sebagai konsumen kami tidak mengetahui apakah isi dari makanan yang mereka buat. Nah, kami ini memilih judul boraks karena rekan saya yang dalam IPS pas kelas 11 pernah ikut tes minat biologi. Mereka ini pernah ikut praktikum untuk mengecek kandungan boraks. Karena itu kami memikir bahwa boraks bukan hanya menarik, tetapi juga sangat bermanfaat bagi para hadirin sekalian, supaya juga meningkatkan wawasan bahayanya boraks.
landasan teori. Boraks itu pada dasarnya adalah senyawa natrium tetraborat. Itu dia berbentuk kristal lunak dan stabil pada suhu ruangan, tetapi beracun. Kalau misalnya dicampur dengan air, natrium tetraborat itu akan jadi hidrogen dan asam borat. Boraks itu bukan hanya sebagai pengawet pada mie ataupun bakso, bisa juga sebagai bahan pengeras seperti pada lontong, ketupat, dan juga bakso. Nah, kalau untuk minat ini kami bagi menjadi 3 primary buying motive, yaitu membeli sebenarnya. Jadi misalnya ada Ali, dia lapar, ya udah dia beli nasi. Yang kedua itu ada selective buying motive. Selective buying motive itu adalah membeli makanan berdasarkan rasio. Misalnya Ali ini waktunya terbatas untuk membeli makanan, dia akan cenderung lebih membeli di restoran cepat saji atau fast food restoran dibanding restoran biasa. Yang ketiga itu adalah patronage buying motive. Itu selective buying motive yang ditujukan kepada suatu toko atau restoran. Itu bisa disebabkan karena layanan yang memuaskan, juga karena jarak, mungkin jarak yang lebih dekat, ataupun juga karena ketersediaan barang yang lebih lengkap dibanding toko lain. Rumusan masalah kami ini ada 3. Yang pertama, apakah mie ayam di kedai sekitar Polres Kanisius ini mengandung boraks? Yang kedua itu, bagaimana minat beli Kanisian sebelum mengetahui adanya kandungan boraks pada mie ayam di sekitar Polres Kanisius. Yang ketiga ini adalah bagaimana minat beli Kanisian setelah mengetahui adanya boraks di dalam mie ayam tersebut. Tujuan penelitian kami ini sebenarnya satu doang, yaitu untuk mengetahui minat beli Kanisian atau siswa sebelum dan sesudah mengetahui adanya kandungan boraks pada mie ayam. Selanjutnya adalah metodologi, akan dijelaskan oleh teman saya Bidu. Baik, terima kasih Darius. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi. Yang pertama, metode yang kami gunakan adalah metode campuran deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif adalah uji kandungan boraks yang dilaksanakan pada 7 November 2023 pukul 18.00 hingga 19.00. Selanjutnya adalah metode kuantitatif, yaitu dengan penyebaran angket yang dilakukan pada periode 15 Januari sampai 25 Januari 2024. Untuk tempat penelitian tersendiri adalah Perumahan Pesona Alam Sektor 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lalu metode sampling yang kami gunakan adalah probability sampling, karena semua dari populasi kami mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi dari kuesioner kami tersebut. Lalu selanjutnya adalah variabel penelitian kami. Variabel bebas adalah pemahaman siswa Kanisius mengenai kandungan boraks. Lalu variabel terikat adalah minat membeli siswa Kanisius. Populasi dan sampel. Seperti yang sudah disebutkan, populasi penelitian kami adalah siswa kelas 10, 11, 12 Polres Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Lalu sampel dari penelitian kami ada 2. Yang pertama adalah 115 pengisi dari responden kuesioner kami, lalu mie ayam. Dan untuk indikator penelitian kami menggunakan kunyit. Mengapa kami menggunakan kunyit? Karena kunyit itu adalah bahan yang sangat mudah untuk ditemukan, banyak dan harganya yang murah. Kemudian memiliki kandungan senyawa kurkumin sekitar 200 mg atau 6,60%, di mana senyawa kurkumin ini dapat meleraikan kandungan boraks pada makanan sehingga menciptakan kompleks warna yang merah cenderung kecoklatan. Selanjutnya, proses penelitian boraks. Proses penelitian boraks terbagi menjadi 4 tahap.
Tahap pertama adalah dengan memotong kunyit menjadi 5 bagian kecil. Selanjutnya dengan menusukkan tusuk gigi pada 5 bagian kecil tersebut. Lalu siapkan wadah, taruh mie ayam pada wadah dan tusukkan tusuk gigi pada mie ayam. Kami menusukkan 5 tusuk gigi pada satu sampel kami. Satu sampel memiliki 3 tusuk gigi di mie, 2 tusuk gigi di bakso atau ayam. Lalu yang terakhir, identifikasikan perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi. Lalu untuk metode kuantitatif kami adalah penyebaran angket. Angket kami secara garis besar memiliki 2 bagian yang utama. Bagian pertama adalah untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah kedua adalah pengetahuan siswa Kanisius sebelum mengetahui kandungan boras pada mie ayam. Lalu bagian kedua untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, pengetahuan siswa Kanisius setelah mengetahui kandungan boras pada mie ayam. Bisa dilihat seperti ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Kami menggunakan skala dari 1 sampai 10. Perlu kami tekankan, penelitian kami tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau merugikan pihak manapun. Kami tidak bermaksud untuk menakut-nakuti para siswa Kanisius dan tidak bermaksud merugikan pedagang mie ayam di sekitar Kanisius. Di bagian terakhir kuesioner kami memaparkan ciri-ciri dari kedai mie ayam yang mengandung boras dan juga bagaimana bisa mengidentifikasikannya agar pembeli bisa lebih bijak. Dan ada pertanyaan terakhir untuk perjanjian agar bisa memilih makanan dan menjadi konsumen yang lebih bijak. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Christopher Farrell. Baik, terima kasih Billy. Perkenalkan, nama saya Farrell. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama yang kami akan jelaskan adalah kami akan mengidentifikasi yang namanya apakah dari sampel yang kami ambil itu ada boras atau tidak. Nah, caranya itu sebenarnya dapat terlihat jelas apabila kita lihat secara langsung. Namun disayangkan bahwa kamera tidak terlalu mensupportnya dan mungkin apabila dilihat dari jauh mungkin tidak terlalu kelihatan. Namun saya akan jelaskan satu-satu. Oke, pada bagian sampel A, kami mengambil bahwa mie dari sampel ini tidak mengandung adanya boras. Karena apa? Karena dijelaskan bahwa senyawa kurkumin yang sudah kita tusukkan di tusuk gigi akan menjadi alat indikasi untuk kita apabila senyawa kurkumin itu terdapat jentik-jentik atau bercak-bercak berwarna merah muda atau mungkin pink kalau bahasa lebih simpelnya ya. Dan itu tuh didapatkan di ujung-ujungnya biasanya. Namun apabila kita lihat di sini tidak ada indikasi di mana terdapat bercak-bercak berwarna pink atau merah muda. Apabila dilihat seperti bercak-bercak seperti ini merupakan kotoran dari mie ayamnya itu. Jadi kita tidak mengambil bahwa ini merupakan indikasi, namun ini hanyalah sebuah kotoran dari mie ayam tersebut yang menempel pada mie. Selanjutnya adalah B. Sampel B, kita dapat lihat bahwa kandungan boras di sini tidak ada juga. Namun melainkan ada satu hal yang mungkin meragukan ya, karena di bagian tusuk gigi sini bisa dilihat berwarna sedikit gelap. Namun terlihat dengan jelas bahwa tidak adanya indikasi warna merah muda, hanya saja warna gelap yang mungkin saja itu balik lagi kotorannya dari kain tersebut. Bisa kita lihat bahwa di sini berwarna kuning seperti biasa, seperti semula. Selanjutnya ada sampel C. Bisa dilihat bahwa sampel C juga memiliki warna yang sedikit mirip mungkin A, tapi bercak-bercaknya tidak sekotor A, kotoran-kotoran mie ayam. Namun bisa dilihat bahwa tidak adanya indikasi berwarna merah muda sama sekali. Ini hanyalah mungkin warnanya kotor saja, gelap, sedikit gelap. Namun warna terlihat seperti warna kunyit seperti biasa. Nah, bagian sampel D ini adalah sampel yang saya garis bawahi ada kandungan boras. Mengapa? Mungkin ini tidak terlalu jelas ya. Namun kalau kalau misalkan pada penasaran boleh lihat langsung di HP atau apa, nanti saya tunjukkan. Di sini tuh ada bercak-bercak berwarna pink, warna merah. Mungkin tidak
bisa lihat di layar sini ya, karena layar sini mungkin tidak terlalu membedakan warnanya. Namun di bagian sini, dan bagian sini nih yang paling banyak, hampir menutupi satu tusuk gigi, ujung tusuk gigi, itu terlihat sangat jelas bahwa itu adalah warna pink. Warna yang kita sebutkan bahwa itu menjadi reaksi terhadap kunyit dengan boraks, dan itu menjadikan kita indikator utama untuk memutuskan bahwa dari 4 sampel tersebut kami menemukan 1 sampel yang mengandung boraks dari ini. Nah, mungkin saya akan membandingkan dari salah satu sampel pembanding yang kami ambil, yaitu dari bakmi GM, yang kalau kata orang-orang itu, termasuk guru pembimbing saya, adalah sebuah mie ayam yang paling aman. Karena kenapa? Karena sudah terpercaya tidak mengandung pengawet, dan mie tersebut itu sekali dibuat langsung dimasak hari itu juga, dan tidak dijadikan sisa untuk besok. Nah, bisa dilihat bahwa sebelum ini adalah warna sebelum ditusukkan di mie ayam, ini berwarna kuning cerah. Dan setelah kami tusukkan ke bakmi GM, warnanya pun sama saja. Tidak ada perubahan sekalipun, mungkin rada gelap sedikit, mungkin ya itu kotoran dari minyak tersebut. Dan ya, jadi kita putuskan bahwa memang tentu mie ayam yang kami cobai di sekitar UMKM Canisius, kami ya dapat lebih meyakini kalian bahwa ada kandungan boraks. Nah, setelah kami mengidentifikasi, kami melanjutkan penelitian kami dengan menyebarkan angket. Angket apa? Yaitu angket minat, survei minat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai responden yang kami kumpulkan. Kami berhasil mengumpulkan responden sebanyak 115 anak siswa Canisius dari kelas 10 sampai kelas 12. Setiap angkatan terdiri dari 8 kelas, 6 IPA, 2 IPS kalau begitu. Dan yang paling banyak di sini respondennya adalah kelas 12, yaitu sebanyak 54,8% dari seluruh responden kami, yaitu 63 responden yang terdapat di kelas 12. Kelas 10 menempati urutan kedua, yaitu sebanyak 32,2%, sebanyak 37 responden. Dari kelas 11 memiliki presentase terendah dengan 13% atau 15 responden saja. Nah, sebelumnya kami menanyakan dulu apa yang mereka ketahui terhadap kandungan boraks. Nah, dalam jawaban yang kami kumpulkan, kami mengumpulkan bahwa 72,2% tahu adanya kandungan boraks. Tidak mengetahui tentang kandungan boraks pada mie ayam. Dan sebagian kecil responden, 26,1% mengetahui kandungan boraks pada mie ayam. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa mereka yang tahu ini mungkin lebih ke sering menggali informasi dari berita atau dari sumber-sumber manapun yang sudah meliputi mengenai bahayanya mie ayam dengan boraksnya. Dan hanya sedikit responden atau mungkin 1,8% atau kita anggap ini jawaban lain, yaitu kurang tahu atau ya kurang tahu. Nah, motif yang bisa kami ambil dari angket tersebut yang tadi disebutkan di bagian pendahuluan, yaitu adalah patronage, selektif, dan lain-lain. Kami menyimpulkan bahwa angket kami mengumpulkan sebagian besar siswa-siswa Canisius memiliki patronage buying motif atau motif pembelian, tujuan pembelian dari diri sendiri, dari pilihan sendiri yang menguntungkan bagi diri sendiri. Ibarat kata seperti contoh ini, enak dan murah. Ibarat kata dia membeli mie ayam karena enak dan murah bagi dia. Lalu kedua itu contohnya adalah mie ayam satu-satunya yang saya minati di sekitar sekolah adalah mie ayam Bonandia depan Menteng Kecil karena tergolong murah dan enak. Ini adalah jawaban-jawaban yang kami kumpulkan dari kuesioner yang kami sebar. Dan ketiga adalah alasannya, contohnya bisa saja seperti enak, harga terjangkau, dekat sekolah, cepat dibikin. Jadi dari alasan-alasan mereka tiga alasan ini, saya dapat simpulkan bahwa ini merupakan patronage buying motif. Selanjutnya adalah, nah ini adalah bagian inti dari research paper kami, yaitu minat siswa sebelum dan sesudah mengetahui adanya kandungan boraks.
Baik, di kuesioner yang kami sebarkan, kami sebelumnya tidak mengasih tahu apa-apa tentang adanya kandungan boros pada mie ayam. Jadi kami benar-benar murni menanyakan minat mereka sebelum mengetahui adanya kandungan boros. Dan pertanyaan yang pertama ini kami taruh di slide pertama, dan mereka benar-benar kami belum kasih tahu informasi apapun tentang adanya kandungan boros pada mie ayam. Nah, bisa dilihat bahwa minat mereka dari diagram dan beserta tabel data frekuensi, mayoritas yang berminat ada di angka 7 dan 8. Mereka sebanyak 20% dan 21%. Dan sisanya mungkin ada 4, 5, 6, atau mungkin ada yang sangat berminat juga 9 sampai 10. Dan yang memilih angka 1 kami anggap bahwa ini lebih ke memang tidak suka makan mie ayam di sekitar CC pada awalnya. Jadi mereka tidak suka aja. Nah, ini adalah minat sebelum. Dan setelah kami kasih tahu mengenai kandungan boros pada mie ayam di sekitar CC, minatnya langsung berubah seperti ini, langsung benar-benar turun. Dan ya memang ya saya juga kaget bahwa mereka langsung tidak seberminat itu. Bisa dilihat bahwa di pilihan angka 1 langsung naik jadi 38, yang tadinya 21 saja. Dan angka 2 dan 3 dan 4 menjadi bertambah, 5 juga menjadi bertambah, dan 7 dan 8 yang tadinya 20, 21 menjadi 7 dan 1 saja. Dan kami anggap bahwa perbandingannya adalah menurun, minatnya langsung menurun. Nah, namun balik lagi, kami tidak menakut-nakuti sebenarnya menyebar kuesioner ini. Tujuan utama kami adalah menyebarkan informasi juga, karena kami juga sudah memikirkan ini bakal mengancam UMKM, dan nilai-nilai itu tidak diajarkan lah di CC lah. Maksudnya kita menghancurkan UMKM kecil gitu-gitu tidak bisa. Tapi mereka juga patut tahu bahwa pada saat mereka menggunakan kandungan borax itu resiko mereka juga untuk tidak dibeli sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita membuat anak-anak kanisius tetap membeli namun menjadi lebih bijak dengan perjanjian ini? Pada saat penyebaran angket di bagian metodologi dijelaskan bahwa di bagian slide terakhir kami menjelaskan cara membedakan mie ayam yang ada boraks dan yang tidak ada boraks. Dan diakhiri dengan kami menanyakan ke mereka, apakah kalian bisa menjadi konsumen yang bijak dengan mewaspadai ciri-ciri di atas? Dan kami patut bersyukur bahwa 96,4% menjawab iya. Berarti mereka berjanji bahwa mereka akan menjadi konsumen yang bijak, dan sebelum makan mie ayam mereka mengidentifikasi dulu melalui ciri-ciri tersebut apakah mie ayam itu mengandung boraks atau tidak dari ciri-ciri yang kasat mata. Baik, itu adalah penjelasan hasil dan pembahasan dari saya. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh Julian Ernest. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadil. Sekarang saya akan menjelaskan bagian akhir dari penjelasan kami, yaitu kesimpulan. Dari penelitian yang sudah kami buat, kami sebagai kelompok bisa berhasil menjawab semua rumusan masalah yang diterapkan pada awal-awal penelitian tersebut. Yang kesimpulan pertama adalah masih adanya pedagang di sekitar Kanisius itu yang masih menggunakan kandungan boraks pada dagangan mie ayamnya. Untuk keduanya itu, sebelum mengetahui kandungan boraks, minat beli siswa koleksi Kanisius dari kelas 10, 11, dan 12 itu masih dibilang cukup tinggi. Dan sesudah mengetahui kandungan boraks pada mie ayam tersebut, minat beli siswa koleksi Kanisius dari kelas 10 sampai 12 itu menurun dan berputar 140 derajat. Di sini kami menyediakan saran pertama bagi siswa Kanisius yang masih meminati berbeli mie ayam, dan kedua bagi pedagang. Untuk bagi siswa Kanisius itu kami sebagai peneliti memberikan saran untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam pemilihan makanan yang memiliki dagangan mie ayam. Caranya adalah meneliti ciri-ciri kandungan mie ayam yang masih ada kandungan boraks ya. Pertama adalah dengan melihat mie-nya apakah itu kenyal atau sebaliknya. Dan juga ini
identifikasi aja bahwa kalau misalnya pedagang itu sepi atau minim dalam konsumen itu berarti kemungkinan besar potensi mengandung borak itu sangat tinggi. Untuk pedagang itu kami sebagai peneliti memberikan saran bagi dalam hasil garis bawahi bagi yang mulai berdagang dan masih sepi pembeli itu untuk menggunakan mie basah mie kering dibandingkan mie basah, karena mie basah itu memiliki rentan yang kadaluarsa yang sangat pendek. Jadi gampang banget kadaluarsa, gampang banget basi dibandingkan dengan mie kering yang dibuktikan lebih tahan lama daripada mie basah. Untuk daftar pustaka ini adalah sumber yang kami ambil untuk melakukan penelitian kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk presentasi yang sangat menarik dan informatif bagi kita semua tentunya. Dan kemudian waktu akan saya berikan kepada penguji materi selama 12 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Silakan Bu Bogi. Terima kasih pertanyaannya. Dan saya lebih dulu menyapa Bapak Ibu orang tua yang ikut hadir di dalam ruangan. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktu untuk menyaksikan presentasi para petanya. Profisiat juga untuk Julian, Billy sama Amel ya, karena sudah menyelesaikan penelitian dan kali ini bisa maju presentasi. Sejujurnya saya bingung membaca paper kalian. Saya nggak tahu deh, mungkin nanti misalnya bisa membantu dari sisi alur bahasa dan lain-lain ya. Terutama mungkin nanti kalau soal paragraf yang di sini ya, kayaknya satu baris tuh satu halaman tuh satu paragraf semua. Padahal paragraf itu kan seingat saya tema ya, Miss ya. Jadi setiap paragraf itu punya satu tema gitu ya. Jadi kita bacanya tuh kok kayak lurus aja gitu ya. Nah, kemudian saya boleh tahu ini ambil sampelnya dari berapa banyak? Ada dari berapa banyak pedagang? Izin jawab Bu, ambil sampel dari 4 pedagang. Itu terletak di sekitar Polsek Kanisius, di Gondangdia, di sekitar sana, dan sekitar Xerox mungkin kalau bisa, dan sekitar Cutmutia. Kami hanya menemukan 4 pedagang. Oh, jadi abang gerobak ya? Yeah. Oke. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya itu termasuk ditulis di di Google ya. Kandungan boraks pada mie ayam yang dijual di wilayah Gondangdia jadinya ya. Sekitar Kanisius. Ya, sekitar Kanisius ya. Karena kan ini kamu nggak ambil sampel dari 4 penjuru DKI ya. Jadi menurut saya dibatasin gitu ya, dibatasin wilayah pengambilan sampelnya. Kemudian, jadi terus lagi, saya mau tanya ini nih. Satu, saya kenapa tidak ada reaksi kimianya ya antara boraks dan kurkumin? Tentu saja karena ini perintahnya jadinya lebih pada kimia ya. Jadi nanti boleh tolong ditulisin ya reaksi kimianya, kemudian kenapa kemudian menimbulkan warna pink tadi. Kemudian boleh dibuka jurnalnya di halaman 4. Di deretan kolom yang kedua ya, yang dari atas itu sifat karsinogenik, baris ke mulai dari 17 sampai selesai dengan Fuad 2014 itu. Saya agak bingung nih kalimatnya, jujur aja ya. Produk farmasi banyak yang berbahan putih, juga mampu bersaing dengan berbagai obat. Mungkin kalau dibaca lebih detail mungkin akan menemukan kebingungan yang lain-lain ya. Itu kalau dijelasin maksud kalimatnya ya. Kemudian yang perlu saya juga harus ditambahkan adalah
ada, kan kamu menampilkan gambar hasil dari nyolok-nyolok pakai tusuk gigi tadi ya. Nah, harusnya ada gambar pembanding yang resmi gitu ya. Gambarnya dua, satu kalau tidak mengandung boraks, satu kalau mengandung boraks. Nah, kemudian baru kamu bandingin hasilmu, hasil kamu mencoba menguji itu. Nah, itu kemudian sehingga orang bisa menilai atau membandingkan itu masuknya di mana. Maksudnya kenapa itu tergolong yang mana gitu ya. Jadi ada seperti gambar resmi dari suatu lembaga, dari BPOM atau apa begitu, bahwa kalau yang dicek pakai kunyit itu, kalau yang mengandung boraks tuh warnanya seperti ini. Kalau yang nggak mengandung boraks itu warnanya seperti ini. Jadi menurut saya itu harus ditambahkan di sini. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya agak repot kalau mendeteksi pendeteksian apa aja dengan menggunakan perubahan warna, ya. Bahayanya apa? Saya juga menguji kelompok yang penelitiannya tuh mendeteksi keberadaan alkohol. Saya pikir kalau alkohol itu harus pakai alkoholmetri, itu udah ada prosesnya, dia harus didestilasi di alkoholmetri, lalu dapat angka gitu ya. Nah, yang kelompok itu saya bantah kenapa dia pakai bau. Repot ya kalau pakai bau ya. Ketika saya mencuri satu ini saya akan bilang A, mungkin Pak Audi akan bilang beda lagi, mungkin saya akan bilang beda lagi. Nah, dengan warna itu memang bahayanya adalah kalau ternyata diam-diam tanpa tahu, itu banyak terjadi seperti itu ya. Diam-diam banyak tahu, diam-diam orang nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya buta warna merah. Dia buta warnanya cuma yang cuma parsial, yang cuma buta warna merah doang. Maka dia akan lihat perubahan warna itu dengan warna yang berbeda. Ya, itu dia bahayanya. Terus nah, yang berikutnya itu sebenarnya berkaitan sama tujuan nih akhirnya. Ketika udah seperti ini, kemudian apa yang sebenarnya kalian sarankan pada orang? Kan kalau orang penelitian itu kan dia menyarankan ya. Nah, ini soal saran dalam penelitian itu harus berhubungan dengan penelitian yang berlanjut. Jadi dengan ini peneliti yang memberi saran, apa yang kamu kasih saran apa gitu untuk penelitian yang lebih lanjut, ya. Nah, terus kalau ini mungkin nggak berhubungan sama teks ya. Kalau gitu kemudian kamu memberi saran apa pada sama saya misalnya gitu. Kalau itu kalau saya mau jajan mie ayam gerobak, ya, itu apakah saya harus bawa tusuk gigi sama kunyit dulu? Jadi minta abangnya itu membuatkan, kemudian saya uji dengan kunyit. Kalau nanti terjadi perubahan warna, lalu saya tinggalin mie ayamnya, saya nggak jadi makan, atau gimana? Karena kita kan seperti yang tadi kamu bilang, kita nggak boleh black campaign ya. Black campaign secara terang-terangan bahwa itu gerobak yang itu ada pakai boraks. Jadi apa ya dari cara meneliti seperti ini, apa yang kamu sarankan pada kami audiens kalau kami mau jajan mie ayam? Dari saya itu aja. Terima kasih. Mau ditampung dulu atau mau misalnya dari tampung aja dulu? Tampung aja. Oke. Terima kasih atas waktunya sebelumnya menguji kepada ibu dan saudara siswa serta para rekan sekalian, selamat siang. Pada kesempatan kali ini yang pertama-tama saya juga ingin memberikan apresiasi ya pada teman-teman di depan. Saya kira idenya menarik. Saya menangkap ini nampaknya memang mau mengkolaborasikan gitu ya, antara natural science dengan kayak mungkin social science begitu ya. Maka saya kira ini sebagai sebuah ide saya kira menarik. Maka saya kira perlu diapresiasi untuk itu ya. Saya kira itu ada proses kreatif yang mungkin dalam prosesnya teman-teman mati-matian begitu ya, mendiskusikan gimana supaya ketemu ya. Saya kira itu hal yang baik. Terima kasih untuk itu. Karena dia diminta untuk masuk di sesi tanya jawab, saya kira saya menyiapkan beberapa pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan saya bisa membantu
untuk mungkin memantapkan lagi teksnya begitu ya. Nah, saya mau mulai dari satu pertanyaan saja dulu ya. Saya mulai dari mie ayam saja. Kenapa kalau teman-teman itu memilih mie ayam gitu ya, dari banyak makanan-makanan gitu ya? Kenapa kemudian dipilih mie ayam? Langsung dijawab. Silakan, kita tanya jawab. Oke, kami memilih, saya sendiri berdiskusi dengan teman-teman saya kenapa memilih mie ayam. Karena menurut saya pengalaman saya di Kanisius tuh kalau turun dari stasiun kereta, pulang sekolah, lewat sekitar Kanisius tuh banyak sekali ada mie ayam. Dan tidak hanya satu UMKM saja, namun banyak UMKM. Jadi itu mengapa menjadi pertimbangan kita karena memang banyak dan saya yakin juga kalau pulang tuh kalau lagi ngobrol kemana pulang gitu, makan mie ayam dulu ya sebelum naik kereta gitu, makan mie ayam dulu ya ini. Jadi itu sih jadi pertimbangan saya. Itu ya, saya kira semua sependapat ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya jadi ingat seorang profesor yang teman-teman kutip di sini juga pernah mengatakan kalau research itu memang harus menjawab ada urgensi begitu ya, harus menawarkan solusi juga begitu ya. Dan saya kira ini menarik, cuman kemudian saran saya barangkali kemudian ketika itu masuk dari sebuah research mungkin perlu ya ada data-data yang lebih katakanlah saintifik gitu ya, untuk menunjukkan bahwa mie ayam itu urgent untuk diteliti. Misalnya kalau teman-teman tadi mau mengatakan barangkali bahwa ya mungkin salah satu favorit gitu ya, atau banyak dikonsumsi teman-teman Kanisius gitu ya, barangkali saya mau mengusulkan mungkin baik sekali kalau ada semacam pendahuluan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya berapa persen sih teman-teman itu mengkonsumsi mie ayam misalnya. Tentu ini strategisnya untuk menunjukkan ya bahwa ada business gap yang mau dikerjakan gitu ya di awal. Yang pertama ya, terima kasih atas jawabannya. Saya mau masuk dalam yang lebih teknis Pak. Saya mau menunjukkan software. Baik, yang kedua mungkin agak teknis. Tadi saya lihat agak direvisi soal metode. Teman-teman di sini di teks di jurnalnya menuliskan bahwa ini berkali-kali yaitu kualitatif. Ya, lalu tadi nampaknya ada revisi, kemudian diganti menjadi kualitatif. Pertanyaan saya sederhana terkait dengan metode ini ya. Menurut teman-teman ya, kenapa harus kuantitatif atau kualitatif? Saya nggak tahu, nanti silahkan diklarifikasi. Kenapa harus memilih itu? Gitu ya. Lalu ya. Kalau kemudian dipilih itu ya, kira-kira itu metode atau pendekatan yang dipilih itu kira-kira bisa membantu apa dalam struktur berpikir keseluruhan eksekutif? Saya izin menjawab. Oke, dalam metode Jadi interupsi waktu menjawab tinggal 3 menit lagi. Oke, baik. Kenapa kita memilih metode kuantitatif dan kualitatif? Karena dalam mengantarkan research kami membutuhkan data kuantitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu apa? Yaitu identifikasi warnanya tersebut dari kalimat boros itu tersebut. Dan data kuantitatif itu apa? Adalah jumlah minat siswa kelas Kanisius dari kelas 10 dan kelas 11 sebelum dan sesudah mengetahui adanya kalimat boros. Baik, terima kasih teman-teman ya, tanggapan atau tambahan lagi. Jadi sudah tepat ya, ini kuantitatif ya. Dan pemilihan kuantitatif itu semuanya sudah dilakukan untuk mendukung tujuan, betul ya? Betul ya? Baik, masalahnya waktu aja. Saya sebenarnya mau bersepakat ya teman-teman, daripada memilih kualitatif di sini ya, jika kualitatif beberapa kali kualitatif ya, sebaiknya memang dipilih menggunakan istilah kuantitatif ya, bukan dikatakan persis jawabannya. Saya kira jawabannya baik. Cuma ada problemnya adalah tadi teman-teman di dalam presentasi tapi juga di sini itu menunjukkan ada teman-teman menampung argumen-argumen, pendapat-pendapat siswa terkait dengan pemilihan minat ya tadi ya, minat ini ada yang
murah tadi dan seterusnya. Nah, persis di sana kemudian agak rancu mungkin antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, itu jadi agak problem sebenarnya. Dan mengutip lagi cara profesor dan teman-teman kutip di sini, sebenarnya kalau teman-teman menggunakan eksperimen, ya, eksperimen itu sebenarnya adalah bagian dari penelitian kuantitatif. Jadi gunakan aja satu penelitian kuantitatif. Saya mencoba coret-coretan bagian metodologi barangkali nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Kenapa? Karena ketika ini tidak clear dan struktur penelitiannya agak bermasalah. Kalau teman-teman misalnya mau meneliti ya alasan-alasan, oh apakah itu jujur, dan istilah teman-teman motif tadi ya, motif minat ya, dalam pendekatan kuantitatif ya, mau pakai kuantitatif, berarti indikator-indikator ini yang diuji, variabelnya yang diuji. Nah, ya. Tapi kalau mau pakai kualitatif ya, yang dilakukan adalah mendengarkan, mengamati subjek, begitu ya, dalam hal ini adalah responden, gitu ya, untuk mencari pengalaman yang khas, pengetahuan yang khas, ini bahkan sisi-sisi emosional dan seterusnya. Ada dua segmen yang berbeda. Ketika itu dijadikan satu, memang ada satu lagi pendekatan namanya mixed method, tapi dengan mekanisme yang agak berbeda. Biasanya kalau dulu dilakukan baru nanti jadi pamil atau dibalik, gitu ya. Mekanisme agak berbeda. Nah, barangkali ini perlu diperhatikan. Ada beberapa hal lagi, tapi saya kira nanti teman-teman bisa membaca catatan saya di teks. Terima kasih. Saya kembali. Maaf, tadi pertanyaan dari Bu Bogi, saya kasih waktu tambahan untuk menjawab. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bogi. Yang pertama dari reaksi kimia ya. Saya sebagai siswa IPS masih kurang yakin bahwa ini adalah reaksi kimia, tapi yang bisa saya jelaskan dari yang kami kutip dari jurnal kami, yaitu dengan senyawa kurkumin ini menguraikan ikatan zat boras menjadi asam borat yang menghasilkan kompleks warna yang bisa disebut dengan kurkumin kompleks yang menyebabkan perubahan warna yang tadi, Bu. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan Ibu yang saran Ibu jika ingin jajan mie ayam di sekitar Canisius. Seperti yang sudah kami cantumkan pada kuesioner kami menunjukkan dan memaparkan 3 ciri-ciri pedagang mie ayam yang menggunakan boras pada mie ayamnya, yaitu dengan memiliki bau atau pengawet atau bau yang menyengat, tekstur yang kenyal dan warnanya lebih mengkilap, lalu kunjungan pelanggan yang sepi. Yang saya paling garis bawahi ini adalah kunjungan pelanggan yang sepi, karena dengan menggunakan mie basah itu lebih cepat untuk basi, dan pengunjungan yang sepi itu membuat mie ayam yang harusnya di stok pada hari ini tidak habis dan harus dipakai lagi untuk besok-besoknya. Dan kami tidak tahu jika tidak basi maka pelanggan bisa menambahkan boras secara diam-diam supaya mie-nya tidak cepat basi. Seperti itu, Bu. Apa sudah menjawab? Jadi kalau mie yang kemarin nggak laku, Ya. lalu si penjual menambahkan boras. Supaya mie-nya tidak basi, Bu, supaya bisa dijual kembali. Penambahkannya gimana ya? Saya kurang tahu jelasnya, tapi biasanya tuh di mie-nya atau di baksonya, Bu, supaya baksonya itu lebih tahan lama di penyimpanannya. Karena itu kan mie-nya mie basah, Bu. Mie basah itu jangka penyimpanannya tidak begitu lama dan harus langsung dijual, Bu. Langsung dimakan juga, seperti itu. Nah, sepanjang yang saya tahu itu justru proses penambahan boras itu terjadi di dalam proses pembuatan mie atau baksonya. Jadi bukan ditambahkan setelah itu. Ini bukan kayak formalin misalnya ya. Udah bakso yang nggak laku, kita kan formalin aja misalnya gitu. Nah, kalau boras itu sebenarnya nggak gitu. Jadi dia sudah dicampurkan di dalam mie-nya pada waktu proses pembuatan. Jadi kemudian di pasar itu kemudian menjadi ada kategorinya yang dijual dan dibeli sama tukang ayam ya, itu ada yang pakai boras ya. Nah memang karena kecurigaannya adalah dia boras itu setahu saya lebih bukan ke pengawet ya, pengenyal ya. Iya. Sepanjang yang saya tahu ya. Kalau orang pakai ya bisa formalin atau kalau nggak mau
bau yang orang pakai nitroglycerin, ya orang pakai nikosamin misalnya gitu. Tapi kalau beras itu kenyal, jadi dia itu sudah ditambahkan pada waktu dibuat di awal. Itu sih, jadi hubungannya dengan pelanggan yang sepi, jadinya saya agak ini nggak bisa si mie itu nggak bisa ditambahkan ketika dia udah jadi ditambahkan boras itu nggak bisa. Sepanjangnya saya tahu, saya belum pernah jualan mie ayam sih, tapi secara logika nalar itu nggak, jadi dia sudah tambahkan di dalam proses pembuatan. Baik, kemudian akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab oleh penguji bahasa. Jadi silakan. Terima kasih, moderator. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Kanisian dan presenters. Sekali lagi Provisiat, selamat karena kalian sudah melakukan melewati proses hingga saat ini. Tadi bisa presentasi, kemudian sudah hampir akhir dari presentasi. Ya, tergabung sebenarnya dengan pertanyaan Bu Bogi tadi. Sebenarnya kalian tuh menuliskan kapan si boras ini ditambahkan. Sebenarnya di sini tuh sebenarnya ada menuliskan bahwa biasanya memang boras itu ditambahkan ketika adonannya itu dibuat. Itu kan yang lagi dengan penulisan ini, Miss mau tanya dulu, ini mungkin selain kami sebagai penguji itu mau assess kalian, nilai kalian, Miss ingin kalian menilai diri kalian. Menurut kalian, tulisan yang sudah kalian tulis ini itu bagaimana? Apakah kalian sudah puas dengan hasilnya, ataukah belum puas karena selama proses pengerjaannya ada 1-2 hal hambatan yang membuat kalian sehingga tidak maksimal membuat jurnal itu? Boleh satu atau dua ini? Pertama saya ingin menjawab pertanyaan Steny yang kedua, bagaimana tentang jurnal kami. Yang pasti jurnal kami masih belum sempurna dan masih pada tahap yang sederhana. Dengan begitu juga dengan metode penelitian yang kami lakukan dan juga penulisannya. Mengingat dengan adanya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan biaya pada melakukan penelitian ini, Bu. Nyambung juga dengan pertanyaan Ibu Bogi, saran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama dengan kami lakukan. Mungkin dengan bagi peneliti-peneliti selanjutnya bisa menggunakan bahan atau indikator yang lebih akurat dan lebih bisa dijamin hasilnya. Kami menggunakan tusuk gigi dan kunyit karena kemudahan untuk mendapatnya. Dan saya juga terinspirasi dari lintas minat biologi kelas 11 yang saat ini bersama dengan lintas minat saya menggunakan kunyit ini sebagai indikator adanya boraks pada makanan-makanan sekitar Canisius juga. Apakah sudah menjawab? Oke, kalau tingkat kepuasannya dari 1 sampai 5, terutama di jurnal tulisannya ya, karena kami membaca jurnalnya dulu sebelum kami mendengarkan presentasi dari kalian, tingkat kepuasannya berapa? 1 sampai 5, satu suka ini berapa? Saya sendiri 3,5. 3,5, 4. Saya 3,5. Oke. Ini Miss ingin mengkoreksi sedikit informasi. Kalian bimbingan materi dan bimbingan bahasanya berapa kali masing-masing? Kami membimbingan materi sebanyak 10 kali, bimbingan bahasa sebanyak 5 kali. Oke, berarti sudah mencukupi itu ya standar atau syarat dari panitia ya. Oke, nah tetapi di sini teman-teman ketika Miss membaca, jujur saja ada beberapa kebingungan, terutama di latar belakang sebenarnya ya. Satu karena memang bentuknya itu tidak seperti paragraf seperti yang Bu bilang. Ya, jadi paragraf itu apa sih sebenarnya? Yang bisa menjelaskan? Mungkin Di dalam satu paragraf itu idealnya ada berapa kali? menurut saya tuh dalam satu paragraf tuh yang pasti secara tata bahasa harus dilompat satu. Awalnya itu harus diberikan spasi kata-katanya. Terus setiap kalimat harus memiliki inti. Setiap paragraf harus memiliki kalimat inti dan kalimat yang menjelaskan inti tersebut.
Oke. Setelah ini mungkin Julian atau Michael Darius bisa menjawab ya. Ya, kalimatku idealnya sebenarnya kalau biasa mengajari teman-teman di bahasa Inggris itu biasanya terdiri dari 5 sampai 8 kalimat. Dan karena ada talk sentence, kemudian ada supporting detailsnya, kemudian ada conclusion gitu kan ya. Nah, masalahnya di sini kalian itu membuat satu terlalu banyak, tidak banyak lagi tapi banyak ya, terdiri dari kolom-kolom. Nah, nanti ketika kalian revisi kalian harus bisa membreakdown itu menjadi kalimat-kalimat. Jadi sebenarnya paragraf ini itu mencerminkan cara berpikir kalian gitu. Ya, jadi kalau kayak gini mungkin bisa berkesimpulan kalau ya kalian berpikirnya tuh langsung semuanya dipikir dan semuanya ditulis. Padahal ketika kalian menulis jurnal ya harus di breakdown dari awalnya apa. Kalian sebenarnya masalah awalnya tuh mau memilih tadi mie ayam atau karena apa dulu, menjelaskan apa dulu contohnya mie ayam dulu kah atau tingkat kegemaran anak-anak koleksi Canisius gitu contohnya. Kemudian menjadi menyempit gitu, pemikirannya dari umum ke khusus gitu ya, sampai pada akhirnya kami berkeputusan untuk memilih penelitian itu. Karena di sini Miss melihat ada pengulangan, ya, ada pengulangan di halaman 4 terus sudah ada di depan sebenarnya, tapi kalian ulangi lagi. Nah, ini Miss tidak tahu kenapa ada pengulangan, apakah secara sengaja atau tidak sengaja, itu menjadi jawaban kalian saja. Nah, Miss mau tanya nih, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu korelasinya gimana sebenarnya? Jadi kan kalian punya 3 rumusan masalah tetapi hanya 1 tujuan penelitian, kan? Nah, menurut kalian apakah ini sudah tepat atau tidak? Jadi itu pertanyaan terakhir ya. Diskusi dulu boleh? Boleh. 20 detik ya. Mungkin bisa saya jawab, Miss. Jadi untuk rumusan masalah emang ada 3, tapi tujuan bukan 1 sebenarnya karena kami persingkat aja sih, Miss. Jadi harusnya tujuan itu mungkin ada mencari apakah mie ayam itu ada kandungan boraks. Dan yang kedua itu melihat minat siswa sebelum dan sesudahnya, sesudah mengetahui kandungan boraks tersebut. Tapi karena di rumusan masalah sudah ada, jadi untuk pas di slide tujuan kami itu kami persingkat aja menjadi 1. Oke, ini jelaskan ya. Terima kasih kepada Bapak jawaban. Jadi kan kita sudah punya pedoman tulisan, ya kan? Sebaiknya pedoman tulisan itu benar-benar dibaca dan dipahami. Ya, jadi kalau kita mempunyai 3 rumus ini masalah teknis. Kalau kita mempunyai 3 rumusan masalah, berarti tujuan penelitiannya juga harusnya ada 3. Tidak bisa dipersingkat dengan hanya 1 tujuan penelitian. Tujuan penelitian, ya. Jadi kalau ada 3 tujuan penelitiannya ada 3. Kemudian kesimpulannya nanti juga akan menjawab si rumusan masalahmu ini. Gitu, jadi tidak bisa dipersingkat. Kemudian di kesimpulanmu tuh kalian menjawab ini berhasil menjawab semua rumusan masalah, mencapai semua tujuan dan memberikan manfaat kepada siswa Canisius. Titik penelitian ini P-nya kecil. Kalian harus cermat dalam penulisan. Ada banyak sekali penulisan error yang harusnya huruf kecil tapi kalian kapital, kapital malah kecil. Ya, nanti juga kan. Jadi kesimpulan itu ya harusnya menjawab rumusan masalah itu dan disebutkan lagi. Jadi tidak kemudian langsung bilang berhasil menjawab semua rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Apa sih tadi? Kemudian kesimpulannya apa sih tadi? Ya, daftar pustakannya juga ini. Karena bisa lihat belum sesuai dengan pedoman penulisan, ya, belum alfabetis, kemudian masih harus diperbaiki
ya teman-teman ya, nanti perlu direvisi. Terima kasih teman-teman, terima kasih moderator. Baik, kemudian kita akan lanjut ke sesi tanya jawab oleh audiens. Bagi Bapak Ibu orang tua murid dan teman-teman, silakan jika ada pertanyaan. Ya silakan. Nama. Oke, selamat pagi, Uji, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Saya mau angkat Musa dari 11.1. Saya ingin tanya, lanjutkan satu pertanyaan dari Ibu Bogi tadi mengenai bagian saran dan penelitian. Setahu saya dan setelah beberapa prestasi RP yang lain, saran penelitian itu lebih terhadap saran terhadap penelitian itu sendiri. Jadi jika misalnya saya ingin melanjutkan penelitian yang sama, apa saran bisa dipilih? Jadi yang saya ingin tanya dari kelompok, cara apa yang kalian bisa pilih dalam jika misalnya saya ingin melakukan penelitian ini supaya bisa, atau misalnya pengalaman metode lebih efektif atau untuk meningkatkan validitas data. Begitu dari saya. Terima kasih. Ada Langsung dulu. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi itu, kami itu sebagai peneliti, untuk secara peneliti kami itu lebih menyarankan untuk menggunakan alat-alat atau indikator yang lebih sophisticated atau lebih kompleks, seperti menggunakan uji coba di lab seperti itu. Ya, sudah. Ada pertanyaan lagi? Nama. Selamat siang, Bapak Ibu penguji dan teman-teman Asian Data Center. Saya mau menanya mengenai yang saat menguji bakunya itu, kan ada menggunakan reaksi terhadap tusuk gigi yang mengubah warna menjadi warna pink. Betul. Ya. Kalau seandainya kita masukin terus ininya banyak kecap, nanti kuat-kuatin ternyata dia sebenarnya pink, tapi dia tuh sama kecap, itu gimana tuh? Itu gimana bisa Baik, sorry, nama saya namanya di kelas Raus Biru, kelas 25, kelas 24. Maaf jika gambarnya kurang jelas. Namun contoh seperti penelitian kami, seperti pada sampel A dan sampel C, bisa terlihat bahwa ada beberapa kotor dari ayam dari sampel mie tersebut. Namun pada sampel D, perubahan warna yang terjadi lebih mencolok dan warna yang ditemukan lebih berbeda dibandingkan dengan kotor ayam atau kecap atau bahan makanan yang lainnya. Seperti yang bisa dilihat, perubahan warna yang terjadi meskipun ada beberapa kotor juga, perubahan warnanya itu masih berbeda dengan kotoran dari mie ayam tersebut. Apakah sudah cukup menjawab? Saya izin menambahkan juga. Jadi sebenarnya untuk yang tadi bisa disebutkan bahwa kalau kita mengidentifikasi mie dan mie ayam sendiri, itu sebenarnya menurut saya tidak perlu menakuti adanya kotoran, karena biasanya mie ayam tuh gak pakai kecap, gak pakai macam-macam ini. Jadi mungkin kalau pertanyaan itu lebih cocok ke mie yamin manis kali ini, kan mie yamin manis ada kecapnya jadi kan emang ada kecapnya, dan untuk mengidentifikasi itu ada hambatan di kecapnya itu sendiri. Namun kalau mie ayam sendiri tersebut ini tidak adanya kandungan kecap, dan kebanyakan sih kotoran-kotoran yang dihasilkan tuh dari ayamnya, di percak-percak ayamnya, potongan ayam itu kena masuk gigi nanti. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, tiba kita pada penghujung acara di siang ini. Tapi sebelum ditutup acara, ada waktu 5 menit untuk sesi memberikan tanggapan oleh orang tua murid. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin memberikan kesan dan pesan. Bapak, iya Bapak Ibu orang tua. Pembelian teliti. Jadi itu yang inti sari yang saya dapat dari teman-teman. Terima kasih. Baik. Dengan demikian, sesi pada siang ini akan saya tutup. Terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid
hadir pada siang hari ini. Saya tutup acara pada siang ini dan mari kita sekali lagi memberikan apresiasi kepada rombongan. Ya, teman-teman kalau mau absen silakan.